PKS PKB udah jelas dari dulu ya. Dari dulu ya. Nah itu semua orang juga tahu. Ya. Gus Dur itu ketika dicalonkan andil PKS. Ya. Makanya Gus Dur juga banyak jasa di PKS. Ya. Salah satunya adalah ketika Dr. Hidayat Nur Wahid jadi ketua MPR, itu jasa Gus Dur. Gus Dur teleponin. Jadi emang nah termasuk kesayangan Gus Dur itu Nur Mahmudi, disayang banget sama Gus Dur. Jadi ya kedeket lah, udah lama lah deket. Kalau PKB sama PKS tuh ya udah deket udah lama. Jadi kalau ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Rakyat Cirebon. Edisi kali ini studio podcast kehadiran tamu istimewa nih. Seorang tokoh dari Cirebon, Bapak Haji Anwar Yasin. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji sudah bersedia mampir ke podcast kita. Apa kabar nih? Alhamdulillah, saya sangat bergembira bisa hadir ke sini. Alhamdulillah. Saya dengar udah lama nih sebenarnya. Tapi saya nggak tahu kalau Rakyat Cirebon ada podcastnya gitu aja. Karena kita mengembangkan lah, mengikuti perkembangan zaman. Audiens kita juga tertarik untuk mendengarkan informasi-informasi secara audiovisual, maka kita suguhkan dan salah satu narasumbernya Pak Haji. Kalau boleh tahu, Pak Haji sekarang lagi sibuk apa nih? Biasa ya, kita kan sekarang kesibukannya itu ini kesibukan di dewan sama di partai. Ini berganti-ganti. Kan di dewan juga di partai kita juga kan selain menyeleksi calon ya, juga mencari karena kan ada daerah tertentu kebanyakan calonnya yang kita pusing nyoretnya siapa yang dicoretkan bagus semua. Ada daerah tertentu yang calon sedikit, kurang gitu. Nah, ada yang calon yang tiba-tiba berhenti dadakan, ya kondisi seperti itu. Nah, tapi kita alhamdulillah silaturahim lancar. Ya kita paling karena saya wilayahnya Jabar 8 pusat ya atau Jabar 12 provinsi itu kan wilayahnya Kokap Cirebon Indramayu. Cukup panjang sih, jauh luas. Jadi kan harus silaturahimnya aja kayaknya belum rampung tuh. Ya, jadi Pak Haji Anwar Yasin ini adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Barat di Dapil 12 Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu ya Pak Haji ya. Ini sudah periode ke berapa nih? Saya sebenarnya 2 periode yang penuh, tapi ada periode sisipan. Saya sebagai pengganti itu. PAW-an. Iya. Siapa Haji? Nah, Pak Haji kan mewakili katakanlah Cirebon dan Indramayu. Iya. Saya dari Indramayu dan Pak Haji dari Kabupaten Cirebon ya. Tentu kalau kita melihat dua daerah ini, kalau Kota Cirebon oke lah ya, maksudnya sudah relatif lebih baik secara ekonomi. Kalau Indramayu dan Kabupaten Cirebon sepertinya masih butuh dorongan-dorongan nih supaya dari sisi ekonomi, kemudian pendidikan yang akan berimbas ke kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Bagaimana Pak Haji memantau dari sudut pandang seorang legislator gitu? Kalau saya lihat gini, jadi banyak daerah-daerah itu dia melihat ngikut yang lain. Sehingga saya lihat miris juga cara begini. Mestinya kan membangun daerah itu disesuaikan potensi alamnya. Jadi ketika potensi alam pertanian jangan ditinggal. Tapi karena dilihat ini petani IPM-nya rendah nih, maka dihadirkanlah industri-industri datang rame-rame. Dan ini pun belum dipikirkan ini perubahan antara masyarakat petani dan industri kan beda. Apalagi kalau industrinya IPAL-nya belum digarap. Nah, industri yang kita harapkan itu sebenarnya perlu, tapi industri yang meningkatkan pertanian. Jangan industri yang merusak pertanian. Kalau industri-industri itu merusak pertanian, baja apa segala macam ditaruh di dekat pertanian, air limbahnya itu merusak pertanian, akhirnya merusak yang lain. Ini kan perlu ya, makanya perlu ada kajian yang serius tentang industri, mana industri
yang boleh, mana yang enggak. Jadi kita kan semua perlu industri karena ternyata kita terus terang aja ketinggalan ya. Misalnya di kita ya, yang ketinggalan tuh ada sentuhan teknologi. Yeah. Jadi sentuhan teknologi, misalnya pertanian. Pertanian itu nyaris lah orang-orang Indramayu, orang Cirebon itu petani itu bergelimang dalam kemiskinan. Yeah. Hampir semua petani. Yeah. Kondisi, tapi orang itu terus begitu. Yeah. Bahkan petani-petani kita itu petani ya Konghucu dari engkong sampai cucu. Jadi ini turun temurun Pak. Turun temurun. Jadi dia bukan lagi latihan. Nah, kalau orang-orang Jawa Barat kan berpesan pada anaknya. Iya. Wahai anakku, pergilah kamu kuliah jauh sana. Ambil ilmu-ilmu pertanian. Iya. Nah, kalau kamu sudah pintar kembali ke sini ngelola pertanian. Bapak kaya raya nih gara-gara jadi petani. Begitu kira-kira. Iya. Ya, kalau petani Indramayu Cirebon kira-kira begini. Wis nah mangkat mana sekolah sing dhuwur. Wis kerja apa bae ning kota aja ada di petani. Ki bapak sengsara ki ada petani. Gitu kira-kira. Nah, ini kan kalau ini seperti ini bahaya. Padahal kita tahu semua bahwa saya orang-orang bukan Cirebon Indramayu, bahkan dunia itu melihat Indonesia ini ya jadi rebutannya gara-gara kesuburan tanahnya. Salah satunya ya. Jadi kenapa Indonesia jadi rebutan? Cina, Amerika berebut ke Indonesia karena apa? Merebut potensi alamnya. Karena krisis ke depan yang paling membahayakan adalah krisis pangan. Jadi krisis pangan itu apa? Makanan sedikit, orangnya banyak. Nah udah gitu, makanan sedikit orang yang banyak, ya semua orang tuh rebutan. Ini berbahaya. Kita tahu ya, orang mau pinter, mau hebat, ahli komputer sekalipun, dia nggak bakal makan kabel, dia makannya pasti hasil pertanian. Ini yang harus dipikirkan. Sehingga ketika orang-orang nggak ada pertanian, ketika pertanian sudah nggak ada, ini bahaya. Karena nyatanya lahan-lahan pertanian di Indonesia itu makin lama makin habis. Karawang kita tahu, ya dulu lahan pertanian, sumber pertanian, sekarang sudah habis kena industri. Saya tanya, kenapa Pak? Ya daripada saya jadi pertanian di sini Pak, saya mendingan bikin kontrakan tiap bulan dapat hasil. Jelas. Gak perlu kerja. Gak perlu kerja. Ini pertanian ini. Nah kalau semua kayak gini, ini berbahaya. Nah ini kemudian Indramayu juga udah mulai ikut-ikutan nih. Ada pabrik apa, semua hampir semua kegiatan tuh yang dikorbankan dalam pertanian. Padahal lahan pertanian adalah unggulan kita. Jadi saya lihat gini, saya pengen kekurangan pemerintah kita, salah satu yang ini autokritik nih kita, anggota dewan pemerintah itu salah satunya dia tidak bisa memberikan sedikit teknologi pertanian kepada masyarakat. Ya kita baru lihat bagaimana cara pertanian, bagaimana pupuk yang datang itu. Kira-kira kalau petani-petani kita bisa bikin pupuk sendiri, baru keren kata saya. Kita kan kadang-kadang aneh ya. Anehnya itu kok ini petani keuntungannya minus banget, sedikit banget. Kadang-kadang ada yang nggak untung loh. Dia pupuknya mahal, dia kadang-kadang nggak ada pupuknya. Udah gitu tanah di kita nyaris tanah ini tanah ketergantungan kepada pupuk. Karena pupuk kimia itu membuat tanah menjadi kering dan ini nggak disadari. Padahal mikroba yang banyak di tanah ini mati gara-gara pupuk kimia. Maka beralih, kalau petani mau baik, saya sarankan beralih kepada petani yang non kimia. Ya jadi pupuk-pupuk yang bikin sendiri, yang dia bisa jadi penyubur tanah mikroba itu. Menjadi tanah ini jadi gembur dan sebagainya. Nah kalau petani bisa bikin pupuk sendiri, kira-kira saya bisa bayangkan menang. Kenapa sekarang pemerintah juga asik impor beras? Karena pemerintah kita mental calo. Jadi gini, pas dilihat panen petani Indonesia impor beras, jadi kan harganya susah. Nah asiknya impor beras itu untungnya tinggi. Nah dia dari calo aja itu bisa untuk kampanye. Jadi calo itu jadi begitu kondisinya. Dia nggak peduli masyarakat. Dan antum tahu ada yang paling culas di antara
di antara politik itu, naudzubillah min dzalik, kalau ada ya politik bagaimana membuat masyarakat tetap miskin dan bodoh. Ini bahaya. Ini biasanya dulu politik yang membuat masyarakat miskin, politik komunis. Orang komunis tuh bagaimana menciptakan masyarakat miskin. Karena masyarakat miskin bisa dibeli dengan murah, dan yang kaya cuma beberapa gintir orang, dan yang kaya ditekan, akhirnya semua nurut. Nah, ini yang berbahaya. Jadi komunis itu bisa menghambat kebebasan orang semua, dan itu bisa hidup di tempat miskin. Kalau orang kaya, komunis nggak laku. Makanya bagaimana menciptakan masyarakat miskin, macam-macam. Nah, berarti di Cirebon dan Indramayu termasuk rawan juga Pak Haji ya. Rawan. Kalau dilihat dari IPM, kemudian angka kemiskinan, Kabupaten Cirebon dan Indramayu juga belum berada di level atas lah ya, masih kita jauh tertinggal gitu kalau dibanding dengan kota-kota besar. Nah itu kalau tadi Pak Haji di awal menyampaikan pengembangan ekonomi itu harus berbasis potensi daerah. Nah potensi daerah kan kalau di Indramayu kita berbicara pertanian, tapi nyatanya selama bertahun-tahun, bahkan kata Pak Haji Konghucu dari engkong sampai ke cucu gitu-gitu aja sebetulnya. Sentuhan teknologi yang seperti apa supaya pertanian kita bisa membaik gitu loh. Jadi anak-anak muda yang kuliah di luar bisa pulang ke rumah menggarap pertanian, tapi keuntungannya tetap besar gitu. Jadi memang anomali kita ya. Nah, yang ada itu gini. Ada anak-anak IPB yang kita harapkan dia bisa ikut jadi petani. Rata-rata lulusan IPB apa? Di bank kerjanya. Kebanyakan di bank. Bahkan IPB itu kerja di mana aja kecuali di pertanian yang nggak ada. Jadi kan aneh. Padahal Institut Pertanian ya. Jadi Institut Pertanian Bogor itu hebat, bahkan kajian-kajiannya bagus tapi mereka bukan menjadi petani. Nah makanya menurut saya harusnya dibikin seperti apa nanti pertanian kita, ada sentuhan-sentuhan teknologi, ada barang-barang yang mahal di pertanian tapi jadi nggak mahal karena nggak tahu. Nah kita ini karena kebodohannya ya kita tidak bisa ngambil yang halal yang mahal. Kita lihat tuh ada di luar gitu ada beras merah yang segini tuh, apa namanya? Itu sampai jutaan. Sekilo tuh jutaan. Pasti lihat, oh ini beras kepala, ini ininya. Oh karena ada teknologi dia. Jadi nanti mengandung kesehatan yang bagus. Kita teknologi kurang ini. Nah ini makanya menurut saya ada mesti teknologi. Jadi kita harus dibikin bagaimana petani-petani kita nanti handal ya. Misalnya bagaimana dia yang apa namanya bekas sisa ini padi padi kulit padi sekam itu dibikin briket dan briketnya mahal. Ternyata briket paling bagus dari sekam padi. Jadi limbah, jadi barang bernilai itu harusnya dibikin. Jadi kita latih seperti itu petani supaya dia ada penghasilan lain. Jangan cuma dari beras saja. Bekatulnya ada dokter apa itu alat kesehatan. Jadi sebetulnya banyak inovasi yang perlu dilakukan ya Pak Haji. Nah Pak Haji kan 2 periode di DPRD Jawa Barat nih. Paling tidak tahu lah roadmap pemerintah kita gitu kan, yang terutama pemerintah provinsi untuk mentreatment para petani-petani kita. Seperti apa sebetulnya kebijakannya? Apakah sudah mengarah ke apa yang kita idealkan gitu loh? Agak susah. Di kita saya kebetulan di Jawa Barat itu Komisi 2. Komisi 2 itu membidangi ada pertanian, ada perkebunan, ada peternakan, ada nelayan, kelautan, ada perdagangan, dan banyak itu istilahnya. Kalau kita kaji mah Komisi 2 itu dari gunung sampai laut itu Komisi 2 diurus. Cuma kondisi kita itu di Komisi 2 anggarannya kecil, dan pemerintah Jawa Barat belum serius meningkatkan Komisi 2. Contoh lah bagian kelautan. Kelautan itu di kelautan itu ada UPTD. Di bagian utara itu anggota UPTD-nya itu lebih sedikit daripada jumlah pelabuhan yang ada. Coba bisa bayangin, repot ya ngurusnya. Superman aja nggak bisa. Satu pelabuhan satu. Di Jawa Tengah satu UPTD satu pelabuhan. Nah di Jawa Barat
Satu PTD lebih dari satu pelabuhan gitu ya. Repot. Apalagi pelabuhan banyak bermasalah. Iya. Jadi pelabuhan tuh nggak bisa dibangun karena kepemilikan tanahnya nggak jelas, punya siapa. Terus begitu banyak urusannya. Jadi kalau pemerintah pusat mau ngasih anggaran bantuan ke Jawa Barat, pas sampai sini nggak bisa. Di sini masih bermasalah tanahnya, mau dibangun nggak bisa. Nah, repot. Udah gitu kita lihat banyak lah ya hal-hal yang kita di Indramayu itu yang kita lihat perikanannya, kita lihat Karangasem itu penghasil ikan terbesar. Dan itu ngambil ikannya itu nanti dari Papua. Dari Papua biasa makanya ada manyung apa itu kepala manyung tuh sebenarnya dari Papua dari itu. Sana gitu ya. Jadi mereka biasa berlayar itu setengah bulan sampai Papua. Dan di Papua dua bulan dia cari ikan, dia balik lagi ke sini. Jadi 3 bulan selama itu. Dan yang 200 GT itu dapat 200 ton ikan gitu. Nah, cuma sayangnya pelabuhan yang sangat kecil, tempat pelelangannya ikan kecil. Jadi masih belum nih, itu kan perlu ditingkatkan ya, perlu ditingkatkan masyarakatnya apa segala macam. Sebenarnya di Indramayu itu cocoknya kalau jadi Minapolitan. Ya belum tahu Minapolitan ya. Apa itu Pak? Jadi Minapolitan itu semacam kawasan tentang perikanan, tapi menyeluruh. Di situ nanti ada dek pembuatan kapal. Pembuatan kapal di Indramayu sekarang itu ya kayak gitu. Kapalnya terbaik ya, bahkan kalau kata saya sih se-Indonesia tuh mungkin kapal tradisional yang bagus ya di Indramayu. Kapalnya bagus, tapi bikinnya tuh di sawah di mana. Jadi kalau hujan pulang apa jadi kayak ini. Ya, ini kan ya kalau dia bikin dek itu kayak dek itu, bikin dek mungkin bisa lebih cepat lebih bagus. Dan perlu ada teknologi menurut saya. Perlu ada misalnya anak ITB. Anak ITB suruh ikut ke sana, bercampur dengan para ahli itu, dan itu bisa, harusnya bisa. Padahal dari sektor kelautan selain ikan tangkapnya juga industri pembuatan kapal-kapalnya juga jadi potensi ekonomi bagi warga sekitar gitu ya Pak Ji. Kapal nih, kapalnya. Kemudian tekong ada, tekong itu nakoda. Tekong itu nakoda yang di sana itu juga tetap dia menurut saya perlu ada sekolahan di Indramayu. Di Indramayu kalau ada sekolahan bisa bikin tekong itu. Bisa bikin bikin jadi sekolah ini calon nahkoda. Khusus gitu disiapkan untuk dilatih kapal. Bagaimana dia latihan 2 tahun, setahun di darat atau 2 tahun dia berlatih ya. Semuanya di darat setahun dia belayar. Itu keren kalau bikin sekolahan gitu. Dan kekhususan tuh mungkin bisa di Indramayu saya pikir. Karena saya lihat tuh terus ini kan di Indramayu kelihatannya bukan cuma itu ya. Dari dulu tuh Indramayu Cirebon tuh saya lihat di Losarang sejak zaman Belanda sudah ada pembuatan garam di sana. Nah, itu juga potensi lagi gitu ya. Cuma garam-garam itu nggak dilatih sama pemerintah kita, dan pemerintah kita gak ngambil kebijakan. Saya bilang mestinya pemerintah Jawa Barat mengatakan bahwa seluruh industri Jawa Barat wajib menggunakan garam Jawa Barat. Baru keren ya. Terus stabil nanti harganya kalau terjaga nanti dari perusahaan dibilang, wah Pak minta maaf, garam Bapak kurang berkualitas. Baru petani butuh. Ini kan saya pernah datang, saya langsung nih ngeliat garam. Sedih ya, garam harga 30 rupiah itu gimana bisa hidup sejahtera. Kita datang sana garam, lalu kita ngelatih bagaimana cara buat garam. Mereka heran. Di Indramayu itu kalau ada 500 petani garam, kita ambil, kita lab, jadinya 500 model, nggak ada yang sama. Ini kan berarti perlu SOP yang jelas. Nah, saya udah pernah bikin SOP yang jelas dan hasilnya bagus. Dan tahu sekarang garam itu kalau bisa kita bikin garam farmasi
harga tinggi. Tapi kan belum bisa masyarakat, belum dilatih. Jadi pemerintah tuh perlu dilatih. Jangan cuma bantuan. Ini bantuan gak jelas, nguap apa. Malah orang terima bantuannya takut. Jangan kita nanti diselidikin. Akhirnya salah pencatatan dianggap korupsi. Wah, masalah. Orang tuh malas begitu. Tapi yang perlu tuh bagaimana sentuhan teknologi. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam melindungi. Jadi garam-garam ini nanti kalau bisa ada kewajiban bahwa garam Jawa Barat, perusahaan Jawa Barat, Garam Jawa Barat, ini nanti berlomba ini. Pas masuk dia, maaf Pak, Bapak tidak kualitasnya nggak memenuhi syarat di pabrik kami. Balik lagi dia belajar. Baru ada ketemu begitu. Tapi kalau selama ini garamnya cuma impor, kenapa impor tadi? Karena pemerintah pengen dapat gede calonnya aja. Jadi mental calo begitu bahaya. Ini kan jadi kan seperti itu. Kalau itu bisa meningkat, ini Indramayu bisa sejahtera kata saya. Sekarang ada teknologi baru lagi nih. Jadi orang ngambil air laut, nanti jadi dua tuh nanti berbalik. Yang satu jadi garam, yang satu jadi air tawar gitu ya. Air tawar. Jadi kan itu dua-duanya dibutuhkan. Ya coba sekarang kita kadang-kadang jadi malu pertanian kita, keringan di mana. Di Arab itu yang daerah tandus sekarang itu bisa keluar air banyak, dia ngebor berapa kilometer airnya bagus gitu. Nah Indonesia kan belum begitu. Airnya masih ada tapi udah pada kering, udah pada susah. Karena kita teknologi kurang. Sekali lagi teknologi kurang. Jadi masalah garam seperti itu. Jadi kalau Binapolitan digabung itu nanti ada nanti di situ pelabuhan, nanti ada ikan, ada yang jualan ikan, ada yang ini, nanti ada pasar ikannya, nanti ada pelelangannya, nanti ada cultural, nanti di sana ada tempat rekreasi, pariwisata, nanti pariwisatanya ada perahu, nanti ada itu nyambung sampai Indramayu itu sampai Pulau Biawak tuh. itu kalau bisa bikin begitu keren banget. Keren. Terintegrasi gitu ya. Untuk Indramayu tuh. Untuk Cirebon juga ada Cirebon. Cirebon nggak ketinggalan karena Cirebon kan kreatif ya. Di Cirebon ada batik loh. Batik itu ya kayak batik-batik kayak gini. Ini udah batik. Bukan Cirebon lagi. Ini kan udah mendunia nih. Jadi kalau anda lihat batik kayak gini nih, jangankan orang bilang ini Megamendung, orang Cirebon, bukan sekarang dunia. Jepang pakai Megamendung, Naruto tuh gambarnya Megamendung. Jadi udah kelihatan tuh. Jadi udah mendunia tuh. Jadi akhirnya kita ini punya produk yang baik ya, tapi pemerintah tuh nggak ngerti. Jadi yang diinginkan oleh perusahaan-perusahaan kita, yang perusahaan batik itu bukan bantuan, tapi coba pemerintah jualin nih. Coba betapa sedihnya ya para pengusaha batik ini tiba-tiba dalam berapa bulan batiknya udah di Singapura udah ada. Nah Singapura cuma dipoto, dibikin, mirip jadinya. Nah ini kan karena pelindungan yang nggak ada, batik-batik itu udah tersamar mana yang asli mana enggak, kan orang nggak tahu. Orang penting pakai enak aja batik. Nah batik-batik kita banyak nih, tapi nggak ada yang peduli seperti itu. Nah, orang batik sampai 9 bulan apa, tapi hasilnya sama direkam. Sekarang ukiran Jepara itu di luar negeri tuh udah pakai itu aja mesin tuh, krak sehari udah jadi besar. Jadi kita tuh ketinggalan banget gitu. Apalagi seni-seni budaya kreativitas kita tuh banyak yang nggak ditampung ya. Nanti pas udah diambil sama Malaysia teriak-teriak, wah ini kebudayaan kita nih, ada Ponorogo diambil, baru ngomong padahal apa? Kita biarkan. Orang sana, kita kan nanya orang Malaysia, kenapa sih ente mau diaku sama? Ya kalau kita diaku sama Malaysia, kalau dapat pengakuan, kita tiap suatu saat kita ada bantuan terus. Jadi ada bantuan. Kalau nggak diakuin, nggak ada bantuan, mending diakuin aja lah gitu. Jadi orang kita juga. Siap Pak Haji. Padahal di Jawa Barat itu kan banyak perguruan tinggi bagus lah ya. ITB, IPB, ada Unpad. Belum lagi di
masing-masing daerah juga ada perguruan tinggi yang lokal lah ya gitu kan. Apakah mereka kurang dirangkul atau sebetulnya perguruan tinggi ini gagal memahami potensi yang kita miliki? Jadi ada berbagai macam nih perguruan tinggi. Kenapa nggak kreatif ya? Karena kelihatan pemerintah terlalu intervensi kepada perguruan tinggi. Ya perguruan tinggi ditekan-tekan. Masa rektornya harus presiden menentukan, kan aneh juga. Ya, ini kan kalau presidennya profesor sih boleh juga ya. Kalau presidennya kan rektor apa nggak tersinggung tuh, dia orang pintar diatur-atur apa. Ini kan ruwet buat kita. Jadi mestinya ada arah-arah ilmu, ya ilmu aja. Dia ngasih masukan kepada pemerintah, ada percepatan pembangunan. Karena ini jangan sampai orang asing masuk gampang, kita susah. Ini kan problem kita ya, misalnya kita apa-apa yang sebenarnya potensi buat kita jadi musibah juga buat kita. Contoh ya, tenaga kerja kita banyak nih. Ini tenaga kerja kita sabur-abrek banyak nih. Ini Indonesia nih, mestinya ini dapat keuntungan dari demografi karena pekerjanya banyak. Tapi tiba-tiba jadi musibah karena pada nganggur. Kenapa nganggur? Bukan gak ada kerjaan, karena kerjaan yang ada sudah ada tenaga kerja asing. Ini yang bikin masalah. Kenapa tenaga kerja asing? Karena ada investasi asing. Nah, saya usul mestinya investasi asing itu tidak menarik tenaga kerja asing. Jadi investasinya aja di bawah gitu. Tapi kan mereka nggak tertarik. Ada tertarik. Misalnya ya investasi asing akan dikasih fasilitasi selama setahun gratis tenaga kerja dari Indonesia. Lalu siapa yang gaji? Ya pemerintah. Jadi pemerintah melindungi tenaga kerja nih supaya apa? Itu bentuk proteksi tenaga kerja supaya jangan ada tenaga kerja asing, supaya anak cucu kita semua kerja. Ya wajar dong pemerintah ngasih biaya setahun untuk masa depan Indonesia. Nah, yang lebih parah nih, tenaga kerja asing itu kita bebas tanpa benteng Pancasila. Kita kan negara Pancasila, mesti kasih benteng Pancasila. Bahwa setiap negara asing datang ke sini memahami Pancasila. Dia memahami ketuhanan yang Maha Esa. Silakan milih agama apa aja. Jadi jangan sampai orang komunis bisa leluasa di sini, padahal di sini negara Pancasila. Ini bahaya. Jadi kalau ketika pemerintah tidak bisa menjadikan Pancasila benteng perlindungan warganya, ini berbahaya. Negara ini tidak aman-aman saja kalau seandainya Pancasila tidak jaga bentengnya. Itu. Siap Haji. Terima kasih sudah berbagi perspektif banyak tentang apa yang sebaiknya dilakukan di daerah kita ya, Cirebon dan Indramayu. Sekarang nih beralih topik nih terkait dengan agenda politik Pak Haji ini. Sepertinya masih bersemangat nih untuk ibaratnya berkiprah lah di dunia politik nih. Jadi 2 periode di provinsi dan sekarang mau nyalek lagi kah? Atau bagaimana? Ya alhamdulillah ya, sebenarnya sih awalnya saya bukan orang politisi barangkali ya. Karena kita tuh tujuannya hanya membantu ya. Tapi kebetulan waktu ada polisi ditolak akhirnya minta saya, dan saya terpaksa lah jadi politisi. Kita kan yang penting ya bagaimana manfaatnya, karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat buat manusia. Jadi kita sebenarnya mau jadi politisi, mau jadi pedagang, mau jadi apa, yang penting manfaatnya. Karena nanti diminta tanggung jawab oleh Allah semua itu. Bukan berarti kita politisi, polisi bebas, enggak. Semua diminta pertanggungjawaban. Itulah bentuk seperti itu. Coba kita kan jadi beratnya kita ini karena kita mengemban dari PKS. Ini PKS itu kan partai Islam, tapi Islam yang rahmatan lil alamin tentunya. Karena partai ini kan visinya udah tahu kan, bahwa partai ini adalah partai yang visinya itu menjadi partai pelopor yang memperjuangkan cita-cita
bangsa Indonesia, cita-cita nasional bangsa Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yaitu visi kita. Jadi besar sekali. Jadi kita nih bukan partai, bukan main-main. Sehingga kita punya tanggung jawab besar. Nah, kenapa saya harus ke pusat tadinya? Karena udah kelamaan di Jawa Barat. Iya. Gitu. Jadi kalau kita pengen kan bikin gini, bahwa partai kalau pengen maju itu harus ada regenerasi dari algnya nih. Iya. Regenerasi legislatifnya harus cepat regenerasi. Iya. Dan ini bisa regenerasinya bisa lebih hebat. Iya. Bisa lebih cepat karena saya lihat banyak orang-orang hebat gak bisa masuk ke partai. Gara-gara kita kelamaan nih. Gara-gara yang senior kelamaan. Ini kita juga lagi dibahas nih, para pakar hukum mungkin membahas nih. Ini sebenarnya negara kita liberal apa nih modelnya nih. Katanya negara Pancasila. Ya, katanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kalau sekarang gimana dong? Nah, ini pertanyakan kan. Nah, menurut saya ini kita harusnya saling menghormati nih. Nanti kalau bisa diusulkan bahwa orang mau mencalonkan diri sebagai calon anggota dewan itu minimal misalnya sudah 5 tahun menjadi anggota partai. Wah, keren itu. Jadi bukan orang dadakan. Iya, karena apa? Karena dia dianggap sudah memiliki hikmah kebijaksanaan. Sudah 5 tahun di partai itu. Partai mana aja. Jadi partai baru yang nggak bisa nyalonin dulu sampai 5 tahun dia. 5 tahun baru nyalonin. Sehingga ada bukti bahwa kita mendirikan partai sekarang nih. Ya kita 5 tahun mendidik dulu kadernya. Jadi jangan sampai platform seperti apa, karena dididikan kita ini berpartai wajib mendidik anggotanya. Nah, di PKS itu ada namanya UPA, unit pembinaan anggota. Itu tiap pekan ada tuh seperti itu. Nah, kenapa saya disuruh ke pusat? Mungkin juga ya itu konsekuensi kalau kita udah lama. Ya jangan kelamaan di situ dong. Nanti betah di situ. Jadi kita ke pusat. Nanti pusat juga 2 periode, udahlah nggak usah lama-lama. Karena yang lain juga udah siap banyak. Nah, sambil kita juga memikirkan yang lain. Karena kan bukan lamanya anggota dewan itu perannya. Yang dibutuhkan itu peran, bukan lamanya. Betul. Orang tuh nggak setuju loh. Lama-lama nggak ada peran. Ya perannya nggak usah lama. Udah 2 periode cukup udah. Sekolah itu kalau udah 5 tahun kuliah nggak lulus tuh aneh, nggak lulus 5 tahun apa nih, masa apaan gitu. Nah ini di dewan 10 tahun udah sangat lama ya. Jadi saya pikir ini nanti mudah-mudahan nanti partai-partai semua memikirkan bagaimana regenerasi anggotanya, bagaimana supaya anggota dia rebutan, orang baru langsung masuk. Baru jadi anggota 2 hari udah jadi ketua, itu kan menunjukkan nggak ada regenerasi yang bagus ya. Kaderisasinya gitu ya. Jadi mestinya kan untuk jadi dewan aja harus kalau sesuai dengan bil hikmah walaupun itu dengan hikmah bijaksana itu harus dilihat. Ya harusnya dilihat yang jadi misalnya yang jadi anggota partai ini adalah orang-orang yang anggota dewan, anggota partai, tapi anggota partai yang sudah mendapat pendidikan ini gitu. Kalau sekarang kan nggak masuk aja. Dan itu sekarang sudah dijalankan oleh PKS ya? Belum sepenuhnya, tapi ini kan baru usulan pribadi saya. Belum. Kirain PKS sudah menjalankan gitu, maksudnya kaderisasi yang ketat, yang betul-betul sehingga caleg-caleg yang muncul itu betul-betul kalau sekarang mendapat standar kaderisasi dari partai. Sekarang belum. Jadi di PKS itu ya kita pengen bagaimana kita bisa mendapat suara signifikan tuh. Partai ini bisa menghimpun semua kalangan. Karena PKS ini walaupun asal Islam, tapi dia tetap dengan visi yang jelas seperti itu, sehingga anggotanya itu macam-macam nih. Jadi kita tahu nih PKS nih. PKS itu mazhabnya bukan mazhab fikih bukan, tapi dia mazhab politik. Jadi ada NU, Muhammadiyah, apa segala macam, banyak nih. Dan ini membuat orang PKS itu
ya biasa. Ada orang Hindu, orang Kristen, orang Buddha, semua orang-orang Islam. Kita bukan homogen, kita heterogen. Kita berbagai macam kumpul di PKS. Nah, inilah kita mencoba bagaimana menampilkan Islam rahmatan lil alamin supaya diterima oleh semua. Keren. Ini yang perlu. Jadi jangan sampai kita karena asas Islam menolak agama lain, nggak bisa. Karena dulu Nabi Muhammad juga walaupun Islam diterima oleh semua orang. Nah, itu yang kita pengen tiru, tapi kan susah itu. Nah, oleh sebab itu yang kita lihat kondisi sekarang ya PKS lagi untung nih. Karena kan PKS itu kita tahu ya, walaupun mayoritas masyarakat anggotanya NU, tapi kalau pemilihan, maaf ya, orang NU di PKS itu kata saya, termasuk saya lah, orang-orang NU itu nggak bisa tampil jadi pimpinan apa tuh jarang lah, karena emang kadang-kadang nggak mau. Gitu, orang NU nggak mau. Nah, tapi sekarang pas Habib Salim ya jadi ketua Majelis Syuro, itu kita nggak tahu nunjuk Ustadz Sehu sebagai presiden. Ustadz Sehu nangis loh, nggak mau loh jadi presiden. Kata dia, saya ini bukan dokter, saya ini ilmunya sedikit. Dipaksa terus. Kita mikir, oh ini sih kita ambil hikmahnya. Mungkin Habib Salim itu nunjuk Ustadz Sehu karena tahu bahwa Ustadz Sehu adalah jadi turunan ya, yang pendiri Buntet. Ada kaitan sehingga kita baru tahu, oh itu hikmahnya ya. Habib tuh nunjuk dia nggak sembarangan. Sehingga masya Allah ada perubahan besar di PKS. Gambarnya ganti, lagunya diganti ini semua, sampai bahkan sekarang tuh masya Allah baru kali ini di PKS mendapat dukungan dari beberapa jenderal datang. Yang paling terbaru di PKS sama PKB koalisi deh. Ini kan jadi di PKS tuh ya, PKS ya dulu aja nih apa namanya waktu tahun 2019 ini ya, pemilihan 2019 itu kan presidennya dari Persis. Itu PKS bisa nambah 3 juta loh. Masa presiden NU nggak nambah 30 juta? Harusnya lebih kenceng lagi ya gitu ya. Jadi kalau PKS PKB udah jelas dari dulu ya. Dari dulu ya. Nah, itu semua orang juga tahu. Gus Dur itu ketika dicalonkan andil PKS. Makanya Gus Dur juga banyak jasa di PKS. Salah satunya adalah ketika Dr. Hidayat Nur Wahid jadi ketua MPR, itu jasa Gus Dur. Gus Dur teleponin. Jadi emang nah termasuk kesayangan Gus Dur tuh Nur Mahmudi, disayang banget sama Gus Dur. Jadi ya kedeket lah, udah lama lah deket. Kalau PKB sama PKS tuh ya udah dekat udah lama. Jadi kalau ada stigma, ada benturan ideologi antara Nahdliyin dengan ada. PKS itu sebetulnya salah, abstrak ya Pak Haji. Dari mana buktinya seperti itu? Pak Haji bisa menjelaskan sejarahnya gitu. Bagaimana pergumulan antara PKS dan PKB, dan di situ ada tokoh sentral Gus Dur juga yang berperan terhadap itu gitu ya. Ini perspektif yang harus ini Pak Haji harus sering-sering di blow up ini. Tahun 2020 di kota Magelang, itu yang menang tuh siapa calonnya? PKS, PKB. Tanya tuh, Dr. Ajis PKS, dia PKS koalisi PKB menang. Jadi bukannya baru. Jadi insya Allah ya. Ya cuma di Cirebon aja nggak berhasil. Belum berhasil. PKS PKB tuh belum berhasil. Dulu waktu kita nyalonin Mr. Jack tuh, Jack Mahmud kan, PKB PKS tuh, tapi belum berhasil. Tapi mudah-mudahan doakan ke depan ya kita lebih baik lagi. Kita kan PKS tuh bisa berkoalisi dengan semua kalangan ya. Namanya juga rahmatan lil alamin. Jangankan dengan PKB yang saudara sendiri, dengan PDI juga bisa koalisi ya. Itu kan di Payakumbuh. Payakumbuh tuh PKS PDI.
menang. Jadi harus tahu. Iya, siap. Terima kasih banyak Pak Haji Anwar Yassin, seorang tokoh Cirebon yang berbagi banyak ya perspektif tentang pembangunan daerah, tentang politik, tentang persatuan dan kesatuan. Nih bukti kalau beliau adalah tokoh Cirebon, dari kiprahnya teman-teman bisa lacak sendiri, tentu di Google juga banyak berita-berita tentang Pak Haji Anwar Yassin. Dan yang terbaru itu nih, ada apa ini Pak Haji? Kiprah Politik Dr. Andes Haji Anwar Yassin. Ini sebuah buku yang ditulis oleh penulis kondang Cirebon nih, Mas Samsudin Kadir. Ya, ini buku ini nih sebenarnya ya semacam hadiah ya. Waktu itu saya diminta oleh DPW ya, karena saya kan dianggap pemikirannya kadang-kadang rada berbeda dengan teman-teman ya, karena mungkin khas Cirebonnya keluar ide-idenya. Jadi kata DPW, Ustaz, antum bikin tulisan supaya kita tuh bisa nulis jadi enak, ada kenang-kenangan. Jangan cuma ketika wacana ngomong orang seneng tapi pasti lihat di mana nggak ada tulisannya gitu. Akhirnya kata, bikin tulisan ya. Saya lagi mikir-mikir, saya baru pulang pagi-pagi habis sholat subuh, ditelepon Mas Samsudin, saya tesin bikin buku ya. Loh, itu kenapa? Saya udah siapin bikin buku. Dari mana? Dari tulisan Pak Ustadz yang di berbagai media saya kumpulin. Jadi dia udah kumpulin duluan, dia baru ngomong, boleh. Akhirnya seminggu jadi tuh. Apa judulnya Pak Haji? Boleh dibacakan itu? Ini Kiprah Politik Dr. Haji Anwar Yassin. Nah ini pas sudah itu seminggu, pas saya kasih ke Pak Haru, kan Pak Haru suruh ngasih sambutan. Cepet amat katanya, baru diberitain pekan kemarin udah jadi aja nih, yang lain belum pada jadi. Wah, ini kebetulan ada yang nulis kata saya. Jadi antara penulis dan keinginan ketua DPW itu ada kesamaan nih, diuntungkan saya. Jadi saya nggak bikin PR, saya nggak berat jadinya, udah selesai salah satu PR-nya. Tapi PR yang berat adalah bagaimana memetakan PKS di Jawa Barat. Karena Jawa Barat tuh sekarang PKS baru 21 kursi. PKS ada jadi suara kedua ya. Pertama Gerindra 25, kedua PKS 21, ketiga tuh PDIP 20, keempat itu Golkar 16, kelima tuh PKB 12, keenam itu Demokrat 11, dan yang lainnya kecil-kecil. Itu kira-kira. Nah, kita udah buat tantangan bahwa tahun 2024 PKS bukan cuma 21 tapi 42. Di provinsi. Siap, semoga tercapai Pak Haji. Terima kasih doanya semuanya. Terima kasih nih sore hari ini silakan. Bisa berbincang-bincang dengan kita ya. Tentu ini bukunya juga menarik untuk dibaca nih. Ini kalau boleh tahu ini sudah beredar di pasaran luas atau masih eksklusif nih di sini? Masih sendiri aja. Kalau mau pasar luas nanti kita siapin nanti. Siap, Pak Haji Anwar Yassin, terima kasih. Semoga perbincangan saya dengan Pak Haji Anwar Yassin memberikan insight yang lebih positif ya. Maksudnya terkait dengan kiprah beliau, terkait dengan PKS dan lain sebagainya, terkait juga dengan pandangan-pandangan beliau terkait dengan memajukan daerah khususnya di Kabupaten Cirebon dan Indramayu yang mohon maaf masih tergolong rendah lah ya IPM-nya. Jadi perlu ada sentuhan-sentuhan lain nih. Semoga dengan kiprah Pak Haji Anwar Yassin baik di Jawa Barat yang sudah ataupun yang sekarang sedang dilalui dan nanti maju lagi sebagai caleg di DPR RI, tetap dapil Cirebon dan Indramayu. Andai jika terpilih juga bisa memberikan dorongan-dorongan supaya kita menjadi daerah-daerah yang lebih maju, minimal tidak tertinggal lah ya di Jawa Barat. Demikian perbincangan saya dengan Pak Haji Anwar Yassin. Kita akan jumpa lagi di podcast edisi selanjutnya, tentu dengan tema-tema dan narasumber yang tidak kalah menarik. Saya tutup podcast edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.